juga bahwa akibat dari operasi ini minimal setengah dari jumlah populasi Kabupaten Duga itu pergi mengungsi. Jadi ini sampai ada setengah lebih dari populasi itu sampai harus terpaksa kayak pindah. Itu adalah masuk definisi dari elemen kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, untuk itu seperti yang tadi Kakak Raga dan Ibu Gwijangge minta bahwa terhadap korban dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan ini, korban memiliki hak right to return, hak untuk kembali, kemudian juga mereka sebaiknya harus dikasih kompensasi. Itu di dunia yang ideal, tapi kita tahu sendiri ini negara Indonesia yang belum terlihat itikat baiknya terhadap orang Papua. Poin saya berikutnya adalah terjadi denial of humanitarian access di Duga, yaitu akses kemanusiaan yang diblokir. Jadi di dunia yang normal, di dunia yang bukan Papua, ketika ada krisis kemanusiaan sebesar ini, ada yang itu 45.000 ya kalau angka dari Umaska, yang Pemprov Duga yang tadi saya bilang itu 45.000 orang, setengah dari Kabupaten Duga yang pergi mengungsi. Jumlah sedahsyat itu di dunia yang normal itu sudah pasti akan dibantu oleh UNHCR, United Nations Refugee Agency, yang khusus untuk pengungsi, dan juga IOM, International Organization for Migration. Di dunia ideal nih, orang-orang ini sudah akan dibantu oleh dua organisasi internasional ini. Tapi ini Papua, jurnalis asing saja sangat sulit untuk masuk, yang katanya sudah dibuka, padahal kita sama-sama tahu belum. Masih ada clearinghouse 18 institusi. Nah, jadi selain itu juga kayak misalnya yang tadi sudah diceritakan, dialami sendiri oleh narasumber kita ya. Jadi sudah negara tidak memberikan bantuan. Ketika masyarakat sipil berinisiatif untuk membuat pendidikan darurat, sekolah darurat, malah ditekan-tekan, malah disuruh bubar. Ini kan benar-betul ada blokir, dan ini denial of humanitarian access tadi yang saya bilang, akses kemanusiaan diblokir, ini adalah satu dari 6 jenis pelanggaran terberat dalam hukum humaniter juga oleh Dewan Keamanan PBB. Jadi contoh yang lain itu kan satu dari 6. Contoh yang lain juga misalnya penculikan anak, serangan ke sekolah ataupun rumah sakit. Nah itu jadi skalanya itu segawat itu. Nah terakhir, ini kedua terakhir poin saya, bahwa terdapat konflik bersenjata di Papua. Kita selama ini bilang bahwa konflik Papua, tidak, ini sudah naik tingkatnya. Konflik di Papua itu adalah konflik bersenjata. Jadi sebenarnya bisa, ini saya juga mengajak kawan-kawan akademisi ataupun yang pemerhati lain ya, bisa kita yang mau saya, menurut saya ini adalah yang di Papua ini adalah konflik bersenjata internasional sesuai dengan berdasarkan dengan protokol Konvensi Jenewa itu pasal 1 ayat 4, yaitu yang definisinya konflik bersenjata melawan dominasi kolonial atau pendudukan asing ataupun rezim fasis. Jadi saya pikir karena aktornya ini adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, itu mereka visi misinya kan menganggap bahwa mereka sedang berperang melawan kolonial, melawan penjajah, yaitu yang TNI Polri, TNI. Nah, jadi ini bisa masuk ke definisi ini, atau minimal konflik bersenjata di Papua itu sudah masuk ke kategori non-international armed conflict. Jadi konflik internasional, konflik bersenjata yang non-internasional. Karena salah satu cirinya yaitu, saya pikir 3 tahun terakhir ini intensitas konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan TNI itu sudah memenuhi level minimum dari intensitas. Jadi kayak misalnya ya,